Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku memasak yang simple lagi. Jadi ini kan video kemarin ya. Jadi kemarin pagi itu mertuaku minta dimasakin sayur asem. Jadi aku beli satu paket sayur asem ya. Kalau di tukang sayur kan biasa sudah dipaket-paketin gitu. Nah aku beli satu bungkus. Ini kalau nggak salah harganya 5.000. Itu kita sudah dapat kacang panjang, terus ada 2 potong jagung, terus ada labu siam dan juga pepaya mudanya, terus ada melinjo dan juga daun melinjonya. Terus kita juga udah dapet asam jawa dan juga lengkuas. Sebagai tambahan aku tambahin jagung muda, ini sekitar 4 atau 5, aku potong-potong seperti ini. Terus aku tambahin asam kandis juga 2 buah karena kalau cuman pakai asam jawa yang dapat dari bungkusan sayur asam itu menurutku kurang banget ya, karena kan namanya juga sayur asam, jadi harus asem gitu. Dan untuk bumbunya ini aku pakai cabai keriting, terus aku pakai kemiri dan juga bawang merah. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai kemiri juga boleh, kalau kalian mau tambahin bawang putih juga boleh, karena kalau versi aku biasanya, aku nggak pakai kemiri dan aku tambahin bawang putih. Tapi kalau mertuaku ya begini, biasanya nggak pakai bawang putih dan dia suka pakai kemiri. Dan juga tambahan lagi aku pakai kacang tanah dan kacang merah ya, ini nggak terlalu banyak sih, paling segenggam tangan aja. Dan ini aku persiapkan di awal ya, jadi ini sudah dicuci bersih, terus kita rendam dulu sama sedikit air, baru kita siapin bahan-bahan yang lain. Jadi pada saat nanti kita masak, dia sudah kerendam beberapa saat gitu. Oke, perkenalan bahannya sudah, kita sekarang lanjut masak. Untuk satu porsi sayur asem ini, satu bungkus sayur asem, aku pakai 2 liter air. Lalu yang pertama aku masukin adalah melinjo dan juga kacang-kacangannya. Kemudian aku masukin lengkuas, asam jawa, dan asam kandisnya juga. Sambil menunggu airnya mendidih, aku mau blender bumbu halusnya dulu. Nah, bumbu yang udah aku haluskan aku masukin juga, jadi ini masukin di awal aja ya, langsung sama kacang dan juga melinjonya. Kita masak sampai airnya mendidih, terus aku biasanya masak sampai melinjonya itu sudah mateng, baru aku masukin jagung dan bahan yang lainnya. Aku masukin sayurnya ini bertahap ya, karena mertuaku nggak suka tekstur sayur yang lembek, jadi dia nggak suka kalau misalnya labu siam itu dan juga jagung muda itu terlalu lembek gitu ya. Jadi aku masukinnya di akhir. Sekitar 3 sampai 5 menit sebelum dimatikan apinya, itu baru aku masukin labu siam, pepaya muda, dan juga jagung mudanya. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka tekstur labu siam itu lembut, kalian bisa masukin lebih awal ya. Jujur aja ya, menurutku ngebumbuin sayur asem itu susah-susah gampang, karena kita harus dapat rasa asin, asam, gurih, manis bersamaan kan. Dan banyak aku temuin sayur asem itu cenderung ada yang manis, ada yang asin, ada yang asem banget gitu. Jadi itu sesuai selera sih ya, karena menurut aku setiap orang itu kan pasti punya selera masing-masing. Tapi kalau aku tuh aku cenderung suka yang sayur asem itu harus asem gitu, tapi juga ada manisnya dan ada asinnya gitu. Makanya kalau ngebumbuin sayur asem itu aku nggak cukup sekali ya, jadi nambahin garamnya itu bisa beberapa kali, nambahin gula juga bisa beberapa kali, seperti itu. Jadi takaran yang di sini otomatis kan sesuai dengan lidah aku ya. Jadi makanya kenapa kita kalau masukin bumbu itu harus bertahap, jangan masukin bumbu terlalu banyak di awal, supaya kalau misalnya rasanya ada yang kurang, kita masih bisa tambahin sesuai dengan selera kita. Dan untuk takaran garam sama kaldu jamurnya, ini aku pakai sendok takaran, kotak bumbu ya, dan aku nggak tahu ini seukuran apa gitu, apakah 1 sendok teh atau apa, pokoknya aku kasih takarannya itu, sesuai dengan yang di video ini. Setelah rasanya udah pas dan semuanya udah mateng, baru aku masukin labu dan juga pepaya mudanya dan jagung mudanya. Aku juga masukin kacang panjangnya sekalian, lalu aku masak sekitar 3 menit, baru setelah itu aku masukin daun melinjonya dan aku masak sekitar 1 menit aja, kemudian aku matikan kompor dan selesai. Sayur asemnya siap disantap dengan tambahan lauk seperti tempe atau ikan asin, pasti mantep banget deh.
Oke, sekian video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video sederhana ini. Semoga videonya ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.